mengagung-agung kang kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah. Itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kita kere banget, roh saya yatim kere, bodoh kere jong sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakir aja kuda apa? Kufra. Lu ngobat boe kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin, akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin dari zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih bisa dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat itu malah mesti nangis. Tawallau wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ada kewajiban perang, sahabat itu marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak sehingga nggak bisa tidur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Nah, ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana pulau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, banyak tak senang kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Mungkin orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia Engkau mau daerah kecukupan Gus. Macul sih lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Fakon nabi kholqin wa fi walam yudanuhu fi ilmu walakar. Walam yudanuhu fi ilmu. Kalau nabi itu bisa dua-duanya.
beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatul Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan itu tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang juga, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjel lewat. Umpama Nabi ku nakalan, lapo nggak juga nyembelih untuk itu aliber. Kenapa Nabi tidak jalan tinta, memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah citongnya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone orang kuat. Paham gitu? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu, paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu udah bervisi ilmiah. Jadi kita nggak bilang kekuatan itu orang nggak visi apa? Jadi gampangane kayak kula ana kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelar mangan mergo umpama kula tukang sulap jam salah pun ke suka lalu kan pendiru piye lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku mergo dekne mangken masukan jin pasukan setan orang mutiara wa minas sayatini mayang husuna lahu wa ya'maluna amalan setan dikongkon golek mutiara orang bangunan jin kon kerja rokan lembur. Wah, pokoke ditani windine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurune jadi konfuser. Mulane dinya, apa yang bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi seperti ilmu, tapi tanpa fisik. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugih itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo rugen yo ora tomat terus njaluk sapi disembelih cito. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani rugen. Mergo rugen yo bekal dhewe. Artinya apa? Sing kiri yo jihad. Sing sugih yo napa? Nabi ne ora kedung tangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh tak tiru kan. Kulo nu piye melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora artine kan. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu hikmah. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin. Allah waliul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk kebingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane iki lho pangeran wis sampe jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentingan. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan cocok. Kepengen yo ra diutang sugih. Mau sebut laporan kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, gue punya nyamuk. Pribadi merah penting. Malah apa? Kalau balik balik. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara
madhep ning Rasulullah, muji Rasulullah itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model sing salafi. Tidak bisa. Rai iso kowe didik umat sebagai